Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Gereja Kristus dimanapun Bapak Ibu berada. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam GKK Menyapa. Kiranya Tuhan memberkati perenungan firman Tuhan hari ini dan Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi ini. Kiranya terang, kasih, berkat, sukacita melimpah di dalam hidup kami. Ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami mendapatkan kekuatan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 12 sampai ayat yang ke-22 menjadi satu narasi pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang cukup seru, yang perlu kita renungkan bahwa Allah turut bekerja bagi hamba-hambanya yang terpanggil di tengah-tengah ladang dan pekerjaannya. Komplotan orang-orang Yahudi 23 ayat 12. Dan setelah hari siang, orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan dan minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, "Kami telah bersumpah dan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan dan minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu, hendaklah kamu bersama-sama dengan mahkamah agama menganjurkan kepada mereka pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti, dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum dia sampai kepada kamu." Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, "Bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya." Saudara, demikian firman Tuhan. Kalau kita melihat kisah daripada Rasul Paulus yang ditulis oleh Lukas, satu peristiwa yang luar biasa. Berkali-kali hamba Tuhan ini menghadapi tantangan, baik itu dari alam dengan karam kapal. Hari ini kita mendapat satu berita bahwa Paulus mendapat ancaman pembunuhan oleh komplotan orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Paulus. Saudara, pekerjaan Tuhan selalu terhalang dengan dunia, tantangan, orang-orang yang membenci. Jauh sebelumnya Tuhan Yesus sudah mengatakan, kamu akan dihina, difitnahkan yang jahat. Kamu akan menghadapi tantangan. Mereka seolah-olah berbakti kepada Allah jikalau mereka bisa membunuh orang-orang yang mengikut jalan Tuhan. Saudara, firman Tuhan digenapi dalam kehidupan Paulus sebagai hamba Tuhan yang harus memberitakan Injil sampai kepada puncak pemerintahan, yaitu di Roma. Ada komplotan, 40 orang berkumpul yang mengaku mereka membela kebenaran, tetapi mereka punya nafsu untuk membunuh Paulus. Saudara, mereka berusaha dengan segala taktik dan cara, dan mereka siap, bahkan mereka mengutuk diri, bahkan juga bersumpah mereka tidak akan makan
Mereka tidak akan minum sebelum mereka membunuh Paulus. Saudara, sebenarnya kalau dibalik ini kita tahu bahwa ini adalah pekerjaan si jahat. Pekerjaan yang senantiasa ingin membunuh dan menghancurkan. Pekerjaan Tuhan. Rencana dan kehendak Tuhan tidak pernah gagal. Walaupun manusia berusaha menggagalkannya, tetapi berbagai cara, janji-janjinya bahwa dia akan melindungi Paulus dalam perjalanannya ke Roma untuk memberitakan Injil. Dia genapi dengan ajaib dan secara sempurna. Saudara-saudara, ini janji Tuhan ribuan tahun yang lalu terhadap hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil dengan berani. Dan janji ini masih berlaku bagi orang-orang yang terus mau memberitakan kebenaran dan Injil di tengah-tengah dunia ini. Tantangan, rintangan pasti ada. Tapi Tuhan berjanji, Dia akan beserta. Dia akan melindungi sampai kesudahan zaman. Pada waktu komplotan-komplotan itu merencanakan, Tuhan memakai kemenakan Paulus mendengar berita persengkokolan mereka untuk kemudian membongkarnya di hadapan kepala pasukan. Maka Tuhan pakai untuk menyelamatkan Paulus dari 40 orang Yahudi yang telah berkomplot dan bersumpah untuk membunuhnya. Saudara, Lisias namanya, kemudian mengirimkan Paulus kepada Felix, sang wali negeri yang berada di Kaisarea, disertai sepucuk surat penjelasan mengenai alasan pengiriman dan penyataan ketidakbersalahan Paulus. Dalam pengaturan Tuhan, Paulus pun tiba di tempat tujuan dengan selamat, sehingga mendapat kesempatan lagi dia bersaksi di hadapan para pembesar dan para raja. Saudara, sekali lagi rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam pemberitaan Injil sampai ke ujung-ujung bumi, ke ujung-ujung dunia. Dan janji Tuhan itu masih berlaku bagi kita. Bersyukur kalau kita dipanggil Tuhan untuk terus memberitakan kabar baik, Injil Kerajaan Allah kepada dunia. Dan ingat, janjinya tidak pernah gagal dan Dia akan menyertai orang percaya. Begitu banyak orang martir, begitu banyak para saksi Tuhan di negeri kita, di lingkungan kita. Mereka memberitakan Injil dengan berani, tapi mereka mendapatkan tantangan. Tapi Tuhan selalu melindungi dan menjagai. Kita yakin dan percaya bahwa Injil Kerajaan Allah akan terus diberitakan sampai kesudahan zaman. Sebelum tiba hari itu, Injil sudah didengar oleh banyak orang. Oleh karena itu kita dipanggil untuk terlibat. Kita dipanggil untuk hadir. Kita dipanggil untuk bersama-sama terus memberitakan kabar baik. Karena itulah hati Bapa bagi dunia ini, yaitu Dia ingin menyelamatkan semua orang. Semakin dibabat, semakin merambat, semakin dihadang, tapi gereja Tuhan akan tetap tegak berdiri di muka bumi. Mari jemaat Tuhan, kita mendapat kesempatan, kita mendapat kasih karunia daripada Tuhan untuk terus berani mengabarkan bahwa Yesus adalah Kristus, bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kita di dalam segala kehidupan kita, dimanapun kita berada. Mari kita menjadi saksi Tuhan yang setia, mengabarkan kabar baik, kabar keselamatan, bahwa Yesus adalah juru selamat dunia ini. Tuhan beserta kita dan Tuhan memberkati hidup dan pelayanan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa kiranya terang Tuhan terus bercahaya bagi negeri kami, bagi lingkungan kami, bagi keluarga kami, supaya Yesus Kristus
dikenal, didengar, dan banyak orang akan mendengar kabar baik dan Tuhan dimuliakan. Berkati sekali lagi bidang pekabaran Injil di gereja-gereja, di bagian-bagian, mungkin melalui sekolah, mungkin melalui multimedia, mungkin melalui pemberitaan apologetika. Tuhan berkatilah supaya hari demi hari banyak orang mendengar dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang menderita karena ancaman, karena tekanan. Mereka yang dipenjarakan karena Injil. Tuhan beri kekuatan, Tuhan berikan kesabaran. Tuhan tolonglah supaya gereja-gereja juga yang tertidur dibangunkan Tuhan untuk terus bangun, bangkit, dan memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu Tuhan memberkati sinode gereja Kristus. Tuhan memberkati gereja Kristus Ketapang. Tuhan memberkati gereja-gereja lokal, bagian-bagian pemberitaan Injil. Tuhan topang dengan kuasa-Mu supaya sungguh nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan melalui pelayanan demi pelayanan. Jemaat-Mu yang sakit, yang lemah, mungkin mereka berbeban berat, Tuhan beri kekuatan, Tuhan berikan kesabaran, Tuhan jamah. Dan ketika mereka juga mendengar firman Tuhan ini, rohnya dibangkitkan, hatinya dikobarkan, semangatnya dibakar, dan Injil Tuhan diberitakan. Terima kasih. Kami sadar bahwa hidup kami di dunia hanya sementara, tapi kami sedang menuju kerajaan kekal, yaitu kerajaan Allah selama-lamanya. Tuhan, pimpinlah kami. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati kita dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.